Lalu selanjutnya pembagian yang kedua dari mukhalafah lithiqat, yaitu adalah maklub. Maklub yaitu hadis yang terbalik baik pada sanad maupun matannya. Dan yang ketiga adalah mazid fi muttasilil asanid, yang artinya tambahan rawi di sela-sela sanad yang zahirnya bersambung. Jadi mazidu fi muttasilil asanid itu secara zahirnya itu bersambung. Akan tetapi terdapat tambahan rawi di sela-sela sanadnya. Dan selanjutnya yang keempat adalah mutarrib, adalah hadis yang diriwayatkan dari arah seorang rawi atau beberapa orang rawi dengan keadaan yang berbeda-beda padahal sama kuatnya dan tidak mungkin ditarjih atau dikuatkan salah satunya maupun digabungkan. Jadi mutarib ini tidak dapat ditarjih dan digabungkan. Dan yang pembagian kelima dari mukhalafah lithiqat yaitu adalah musahhaf, yaitu berubahnya kata di dalam hadis dengan kata yang selain diriwayatkan oleh rawi thiqah baik lafadznya maupun maknanya. Itu adalah penjelasan dari mukhalafah lithiqat. Pembagian selanjutnya dari pembagian mardud yaitu bisa babi ta'nun fil rawi. Pembagian yang terakhir adalah syad wa didduhu al-mahfud, yaitu syad. Syad adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul atau dapat diterima hadis tersebut yang menyelisihi dengan orang yang lebih utama atau lebih thiqah darinya, itu syad. Sedangkan mahfud adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih thiqah yang menyelisihi dengan riwayat thiqah lainnya. Dan hukumnya hadis syad ini adalah mardud, sedangkan hukum dari hadis mahfud ini adalah makbul. Ya, itu adalah penjelasan atau pembagian hadis dari segi mardud atau yang tertolak, ya. Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan yang kedua daripada pembahasan hadis atau khobar, yaitu min haitsu minasbi ilaihi, yaitu dari sisi kepada siapa dinisbatkan, ya. Di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada namanya hadis qudsi, ya, yaitu yang disandarkan kepada Allah. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bisa juga disebut dengan hadis rabbani atau ilahi. Itu namanya hadis qudsi. Dan selanjutnya ada hadis marfu. Hadis marfu atau yang disandarkan kepada Nabi adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrirnya ataupun sifat, akhlak atau fisiknya Nabi. Dan hadis marfu itu terbagi menjadi 2. Ada marfu sharih, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, takrirnya atau sifatnya Nabi. Dan juga yang kedua itu ada marfu hukmi, yaitu hadis yang dihukumi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa macam dari marfu hukmi ini. Yang pertama adalah ucapan sahabat yang tidak mungkin berdasarkan pendapatnya. Yang kedua adalah perbuatan sahabat yang tidak mungkin berdasarkan pendapatnya sahabat tersebut. Terus selanjutnya adalah seorang sahabat menyandarkan sesuatu kepada zaman Nabi dan tidak disebutkan bahwa Nabi mengetahuinya. Terus yang selanjutnya adalah seorang sahabat yang berkata tentang sesuatu yang menggunakan kata termasuk sunnah, ya. Dan selanjutnya adalah ucapan sahabat, kami diperintahkan atau kami dilarang atau orang-orang diperintahkan dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah seorang sahabat yang menghukumi suatu perbuatan sebagai maksiat. Dan yang terakhir adalah ucapan perawi hadis tentang sahabat, ya, bahwa dia telah memarfukan hadis atau secara riwayat, yaitu pembagian dari marfu hukmi. Dan selanjutnya pembagian hadis min haitsu minasbi ilaihi, yang ketiga adalah mauquf. Mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat namun tidak memiliki hukum marfu, itu namanya mauquf. Dan yang terakhir, yang keempat adalah maqtu. Maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in dan di bawahnya, ya. Jadi itu adalah pembagian hadis min haitsu minasbi ilaihi, berdasarkan dari sisi kepada siapa dinisbatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan datang dari saya, dan yang lebih itu datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.